BTTC atau BitTorrent Chain saat ini terus mengalami kenaikan di harga 0,05 kali 2 dolar. Nah, jika kita melihat BitTorrent Chain ini, kita teringat dengan tokennya BTT atau BitTorrent dengan jaringan TRC10 waktu itu ya. Kita lihat. Nah, BitTorrent All. Nah, kemarin baru saja diredenominasi bahwa BTT lama itu akan diganti oleh BTTC. Walaupun ada beberapa exchange yang sudah selesai melakukan redenominasi, namun beberapa pasar masih ada menjual atau melakukan perdagangan, termasuk di toko kripto saat ini dengan pairing USDT. Nah, pertanyaannya ketika BTTC atau BTT New dihadirkan dan saat ini juga mengalami kenaikan 7%, apakah BTT All akan ditinggalkan? Ya, menurut beritanya itu memang akan ditinggalkan. Bahkan dari komunitasnya itu kemarin saat redominasi sudah melakukan pembakaran 30% dari 990 miliar token BTT All. Karena apa ya? Karena nanti di masa depan nanti BTT All ini tidak akan digunakan lagi. Alasannya kenapa? Ya, alasannya saya akan beritahukan. Nah, ya. Jadi ini alasannya, berita dari Newsroom Force ya. Peluncuran BitTorrent Chain (BTT) telah digantikan oleh BTC untuk bekerja sama di banyak platform pertukaran kripto dengan menggantikan saldo BTT lama dari akun dengan tarif 1 BTT sama dengan 1000 BTTC. Nah, alasan yang pertama kenapa BTT diganti BTTC, karena project BitTorrent ini dilaporkan merupakan jaringan peer-to-peer terdesentralisasi terbesar di dunia dengan lebih dari 90 juta pengguna aktif dan total basis terpasang lebih dari 2 miliar klien torrent. Gitu. Jadi sesuai dengan white paper-nya ternyata ya, aplikasi saat ini yang berkembang itu dalam jumlah besar. BitTorrent lama atau BTT All kemarin masih menggunakan Tron 10 yang itu merupakan jaringan Tron standar dari Tron sendiri, sehingga itu sudah tidak mampu lagi menampung ya skalabilitas pengembangan aplikasi yang saat ini berkembang pesat ya. Jadi dikatakan bahwa lebih banyak jenis aplikasi terdesentralisasi sedang dikembangkan dalam jumlah besar. Tapi ekosistem blockchain saat ini, artinya Tron 10 itu tidak cukup untuk mendukung permintaan aplikasi skala besar. Jadi pengalaman pengguna yang buruk dengan dApp, validasi blok yang lambat, biaya transaksi yang tinggi, dan skalabilitas yang rendah adalah semua faktor yang mencegah menggunakan aplikasi blockchain dalam skala besar. Nah, itu yang terjadi di jaringan Tron kemarin di BTT All. Makanya dengan BTT Chain ini dia akan memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di jaringan Tron 10 yang dimiliki oleh token atau yang dipakai oleh token BTT lama atau BTT All. Nah, jadi kemarin ya, kerugian paling signifikan dari BTT kemarin adanya transaksi yang lambat. Nah, BitTorrent Chain ini akan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan blockchain dengan throughput yang tinggi. Ya. Nah, kemarin di Tron 10 throughput itu dikatakan rendah. Jadi ketika melakukan pengoperasian antar blok itu sangat lama, sehingga adanya Tron 20 ini memecahkan masalah dengan menggunakan lapisan production block, di mana production block ini dapat memproduksi blok dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu kemarin di Tron 10 juga skalabilitasnya rendah gitu, tidak mumpuni untuk dihubungkan dengan blockchain yang lain ya. Jadi di masa depan ini BitTorrent Chain ini dapat dengan mudah mengakses lebih banyak rantai publik saat menggunakan lapisan post terdesentralisasi, di mana biaya transaksi tinggi BitTorrent Chain mencapai skala ekonomi dengan melakukan sejumlah besar transaksi di lapisan production block, sehingga mengurangi biaya dan memastikan biaya transaksi rendah. Nah, ini dikatakan bahwa biaya transaksi Tron 20 ini lebih rendah dari Tron 10 gitu. Nah, kemudian berikutnya,
Dari blockchain media saya sudah membaca ini. Nah, seperti yang ada di newsroom tadi bahwa BTTC ini dimungkinkan untuk kompatibel atau dapat berjalan paralel dengan blockchain lain atau bisa dikatakan sidechain ya. Artinya bahwa sidechain BitTorrent ini dianggap solusi yang fleksibel untuk mencapai interoperability yang tinggi dengan jaringan blockchain Ethereum dan Binance Smart Chain. Ya, seperti kita ketahui saat ini jaringan yang terkenal yang paling banyak digunakan itu ialah jaringan Ethereum, Binance Smart Chain, dan Tron. Nah, Tron sendiri kemarin ketika bersaing dengan Ethereum dan Binance Smart Chain dikatakan skalabilitasnya rendah dan lama juga ya, walaupun harganya murah. Nah, saat ini Tron 20 ini menjawab itu. Makanya hadirlah si BitTorrent Chain ini yang merupakan muara dari sidechain. Ya. Jadi dikatakan bahwa dengan adanya BitTorrent Chain ini bisa berjalan fleksibel dan kompatibel nanti dengan Ethereum, Binance Smart Chain ya. Tetapi ya menurut saya ini memang baru dilakukan ya, baru pengembangan untuk jaringan Tron 20 ini baru dimulai. Jadi kemungkinan besar tidak akan semulus seperti yang kita bayangkan. Walaupun mungkin transaksinya lebih cepat seperti Ethereum ya. Ya Ethereum wajar gitu karena Ethereum itu biaya transaksinya mahal gitu. Makanya transaksinya cepat ya. Tapi ya orang saat ini kan memerlukan transaksi yang cepat. Jadi berapapun biaya yang dikeluarkan ya tidak masalah gitu. Nah, adanya BitTorrent Chain ini ya. Jadi untuk kalian yang sedang pegang BitTorrent Chain ini ya kemungkinan kedepannya itu memiliki prospek yang bagus menurut saya. Karena pengembangan teknologinya sudah jelas. Mereka peduli terhadap kenyamanan dan fleksibilitas dari investornya sehingga ketika berkirim atau bertransaksi menggunakan BTT Chain ini akan memudahkan dan cepat gitu ya. Dan jangan lupa bahwa BTTC ini adalah BitTorrent juga yang menggunakan jaringan Tron Foundation ya, karena sebetulnya BTT ini sudah diakuisisi oleh Tron gitu. Jadi buat kalian yang bertanya BTC tidak memakai jaringan Tron lagi, salah ya. Jadi BTTC ini tetap menggunakan jaringan Tron. Nah, kalau kalian lihat selama 1 minggu ini sudah mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Saya lihat dari 0,029 ke 0,33, bahkan di 24 jamnya sudah 2%, hampir 3%, walaupun saat ini sideways. Walaupun selama 1 tahun dia belum terlalu itu ya, 30 hari dia masih rendah dari harga sebelumnya. Karena kemarin kan kena isu beberapa dari koin teman-teman kita yang di exchange itu hilang gitu. Bukannya hilang ya, masih diredominasi. Nah, pasar saat ini yang sudah selesai redominasi ada Binance, Upbit, KuCoin, lalu Uniswap ya, BitHub, Get.io. Kemudian nah untuk di Indodax sendiri kemarin belum selesai ya. Jadi buat kalian yang di Indodax harap bersabar karena ini belum selesai redominasi. Jadi itu saja untuk BTT. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli menjual. Tergantung kalian lagi. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.